Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurisma Aziziah dengan NIM 2019-1050-1076 dari kelas B Komputasi Perencanaan. Di sini saya akan melakukan pengenalan tools pada ArcGIS. Langsung saja. ArcGIS merupakan software berbasis Geographic Information System atau GIS yang dikembangkan oleh ISRI, Environment Science and Research Institute. Proses instalasi ArcGIS akan menginstal beberapa program seperti ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, dan ArcScene, di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya yaitu ArcMap. ArcMap merupakan program utama dalam ArcGIS yang digunakan untuk proses mulai dari menampilkan data, editing, analisis, dan proses layout data spasial. ArcMap bekerja dengan data spasial dengan format vektor maupun raster, dengan tools dan extension yang ada di dalamnya seperti image analysis, maka ArcMap mampu melakukan proses editing dan analisis data spasial. Langsung saja, cara membuka ArcMap. Ditunggu saja sampai softwarenya terbuka. Untuk memulai data baru, ini bisa di-X saja. Kemudian di sini ada menu bar, ada file, edit, view, bookmarks, insert, selection, geoprocessing, customize, windows, dan help. Pertama, di sini ada file, ada new, ini untuk membuat data yang baru. Terus ada open, di sini untuk membuka data yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada save di sini untuk menyimpan data. Kemudian di sini ada share as, ada map packet ini fungsinya untuk menjadi satukan data, ada SHP, raster, vektor, dan lain-lainnya. Kemudian ini untuk add data, ada add base map, ini yang sudah disediakan oleh ArcGIS. Kemudian ada add data from ArcGIS Online, add XY data untuk sistem koordinat. Kemudian ada geocoding, ada add route events, ada add query layer. Kemudian ini itu untuk mengatur ukuran kertas dan print setup. Kemudian ada print preview, print, export map, analyze map, map document properties. Kemudian di sini ada edit, ada view. Data view ini untuk menampilkan data tanpa layout. Kemudian di sini bisa mengubahnya menjadi layout view. Kemudian ada graphs, report, scroll bars, status bars, data frame properties, refresh, pause drawing, pause labeling. Selanjutnya ada bookmark, ada create bookmark, manage bookmarks. Kemudian selanjutnya ada insert. Insert ini ada data frame, terus title. Title ini untuk judul peta. Kemudian ada teks untuk alternatif, membuat teks. Kemudian ada dynamic text. Kemudian ada legend untuk membuat legenda. Kemudian ada bisa menambahkan picture, object. Kemudian selanjutnya selection. Kemudian ada geoprocessing.
Customize, Windows, dan Help. Selanjutnya, di sini ada editor toolbar, ada table of content. Ini bisa diklik lalu muncul table of contents-nya. Di sini untuk meminimize. Kemudian ada katalog, sama seperti table of content, ini bisa di-minimize juga. Ada search, art toolbox, Python, model builder, kemudian ini bisa dipin. Untuk menambahkan data bisa dari connect to folder ini. Kemudian untuk menambahkan data yang sudah dimasukkan sebelumnya bisa diklik aja. Setelah muncul bisa diklik aja. Kemudian di drag untuk menampilkan petanya. Setelah itu di sini ada tools untuk zoom in sesuai area yang kita mau. Misalkan di daerah sini kita mau zoom in. Kemudian untuk zoom out, kemudian ini untuk zoom out area yang kita mau. Misalkan yang tadi itu terlalu besar, kemudian pen, ini untuk mendrag petanya. Kemudian ada zoom in ini pakai manual, bisa diginiin aja. Kemudian ini ada zoom out, manual juga. Kemudian ini ada select element. Ini fungsinya untuk memindahkan elemen-elemen seperti teks atau judul. Misalnya seperti ini. Ini bisa dipindah ke sini atau ke sini. Kemudian ada identify. Ini untuk identitas suatu area itu bisa diketahui. Misalkan di daerah sini, maka nanti akan muncul tipe shape-nya, kemudian kecamatannya, dan lain-lain. Kemudian ini ada measure untuk mengetahui panjang area. Kemudian ada find row, ada butuh XY untuk mengetahui letak koordinat. Selanjutnya yaitu ada art catalog. Sesuai dengan namanya, art catalog digunakan untuk proses pengaturan data spasial. Art catalog digunakan untuk menampilkan direktori data, isi data spasial, proses copy, delete, move, input, juga edit metadata. Kemudian langsung saja cara membuka art catalognya, search art catalog. Open, kemudian tunggu sampai muncul.
Di sini ada katalog tree. Fungsinya itu untuk menampilkan koneksi ke data di folder dalam komputer. Kemudian di sini ada contents, preview, sama description. Di sini tuh preview fungsinya untuk menampilkan data dan tampilannya. Kemudian di sini juga ada menu bar yang tampilannya itu hampir sama kayak ArcMap. Di sini ada Art Toolbox. Ini untuk memunculkan tools yang ada di Art Catalog ini. Selanjutnya yaitu Art Globe. Art Globe adalah bagian dari ekstensi ArcGIS 3D Analysis. Aplikasi ini umumnya dirancang untuk digunakan dengan dataset yang sangat besar dan memungkinkan untuk visualisasi yang tidak terputus untuk data raster dan fitur peta lainnya. View dalam Art Globe didasarkan pada pandangan global, dengan semua data diproyeksikan ke proyeksi cube global dan ditampilkan pada berbagai tingkat detail. Langsung saja cara membukanya. Sama seperti yang sebelumnya, di search. Ini adalah tampilan awal dari Art Globe. Ini bisa di X saja. Kemudian ini adalah tampilannya. Menu barnya juga hampir sama seperti ArcMap dan Art Catalog. Di sini ada menu bar yang mirip dengan ArcMap dan Art Catalog. Art Globe ini mirip dengan Google Earth Pro yang menampilkan tampak atas bumi. Selanjutnya, untuk teman-teman yang butuh data dokumen peta, bisa di-download dengan cara seperti ini. Buka di Google, kemudian cari Geospasial Indonesia, kemudian nanti akan muncul tanaair.indonesia.go.id. Nanti tinggal diklik. Kemudian setelah itu scroll. Kemudian ada peta RBI format SHP ini. Kemudian klik download. Kemudian klik yang per wilayah. Ditunggu. Setelah itu, login dan masuk. Kemudian untuk download itu, klik kanan pada wilayah yang akan di-download. Tinggal di zoom. Misalkan mau pilih Kota Palangkaraya, tinggal diklik kanan. Kemudian di skala ini, pilih yang 50K, kemudian nanti tinggal di-download di sini.
tinggal ditunggu. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian save. Nanti bisa di-rename sendiri datanya, dokumennya. Setelah itu, setelah terdownload, dokumen bisa dipakai di ArcGIS. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.